Hola amigos, mengenai kabar dunia terbaru, sebenarnya kisi-kisinya sudah pernah dituliskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Bahkan beberapa literatur sejarah mungkin sudah pernah menyampaikan atau menuliskan sejarah tentang keunikan suatu kaum. Mengenai mereka, ya sebenarnya kita harus tahu atau seharusnya kita perlu menelusuri lebih dalam lagi mengenai sejarah kaum yang kita bilang unik tadi. Mungkin kisi-kisinya GPU. Digosok-gosok pakai GPU Yahoo. Ya, sebutlah Yahdidu. Nah, sebelumnya nih, masih banyak orang-orang yang belum tahu perbedaan antara kaum Yahdidu dan kaum Bani Israel. Karena banyak orang yang menganggap mereka sama, seolah-olah kaum Yahdidu itu adalah Bani Israel. Begitu pula sebaliknya, Bani Israel adalah Yahdidu. Tapi sebenarnya nggak gitu konsepnya. Mungkin beberapa dari kita ada yang keliru atau salah paham. Sebenarnya nih, Bani Israel itu cukup banyak golongannya. Iya, mungkin kita beranggapan kaum Yahdidu itu adalah sebagian dari mereka. Atau mungkin juga tidak termasuk dari salah satunya. Nah, mungkin dari kalian udah ada yang pada tahu, atau udah tahu lebih jauh, mungkin juga udah tahu lebih dalam. Ya, video ini cuma buat refleksi aja, supaya kita tetap mengingat kaum Yahdidu yang mungkin agak nyeleneh, dan mungkin ya, kalau kalian udah pada tahu, koreksi jika aku salah. Nah, jadi gini nih, kenapa awalnya disebut dengan kaum Bani Israel? Sebenarnya, dasar kata Bani adalah keturunan. Nah, karena Bani adalah arti kata dari keturunan, keturunan siapa nih? Jadi, Israelnya sendiri adalah nama lain dari Yakub atau Jacob. Yang mana kalau kalian tahu, dasar kata Israel diambil dari Alkitab, yakni pasal Kejadian 32:28 yang mengatakan, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, dari kutipan ayat tersebut, terdapat kata Israel, yang secara harfiah berarti berjuang atau bertahan. Ya, mungkin pada masa itu, Yakub sedang diberikan ujian, dan ia mampu bertahan, sehingga namanya diubah menjadi Israel. Nah, disitulah awal mula penyebutan untuk nama Israel. Dan Bani Israel adalah merujuk pada keturunan-keturunan dari Yakub atau Jacob. Yang mana Jacob memiliki 12 keturunan. Ya, 12-12-nya putra semua yang dilahirkan dari 4 orang istri, yakni Lea, Rahel, Bilha, dan Jilpa. Nah, singkat cerita, dari keempat istri ini, 12 putra itu lahir. Dan di kemudian hari, anak-anak dari Yakub atau Jacob ini yang bakalan menjadi nenek moyang dari 12 suku Bani Israel. Nah, dalam artiannya, dari 12 suku ini belum berarti ya semuanya Yahdidu. Namun, ada juga tapi yang mengaitkan. Kalau dari salah satu anak Yakub ini bernama Yehuda, dan Yehuda itulah yang menjadi dasar kaum Yahdidu. Buat kalian nih yang pengen tahu, ke-12 anak itu, yang mana mereka bernama Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf atau Yosef, kemudian Benjamin. Tapi bukan Benyamin Yahu, ya pokoknya ini lain lah. Nah, dari ke-12 anak dari Yakub, dan di antara mereka yang paling disayangi adalah Yusuf atau Yosef. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi karena Yusuf dianggap istimewa, ia dikenal memiliki akhlak yang baik, serta kepribadian yang khusus, sehingga perhatian ayahnya, Yakub atau Jacob, selalu tertuju kepadanya. Nah, dari sinilah timbul kecemburuan dari ke-11 lagi saudaranya, hingga akhirnya mendorong mereka membuat perbuatan yang keji dan kejam. Nah, dalam berbagai riwayat, ada yang menceritakan kalau pada awal mulanya, ke-11 saudaranya ini ingin pergi berburu, dan diajaklah si Yusuf atau Yosef ini dengan meminta izin kepada ayahnya. Walaupun ayahnya berat hati memberikan izin, namun karena permintaan ini diminta oleh ke-11 saudaranya, dan juga untuk mengajari si Yosef tentang pengalaman berburu. Nah, di sini timbullah niat jahat atau akal-akalan ke-11 saudaranya, yang mana ke-11 saudaranya membuat rencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur tua. Mungkin memang di dalam sumur itu sudah tidak ada lagi airnya, namun rencana mereka untuk saudara sendiri itu sangat kejam. Kemudian setelah ke-11 saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur tua itu, mereka melaporlah kepada ayahnya, si Yakub. Mereka bercerita bahwa si Yusuf itu diterkam oleh hewan buas, sehingga ayahnya sangat sedih, ayahnya sangat terpukul, hingga akhirnya ayahnya menangis. Karena saking sedihnya, matanya sampai buta. Singkat cerita nih, si Yusuf kan ada di dalam sumur tua nih. Jadi ada nih rombongan pedagang yang melewati sumur itu. Karena mungkin dari beberapa pedagang itu ada yang lihat sumur itu ya, terperanjaklah di dalam hati untuk ya mengambil air di dalam sumur itu. Sewaktu dia menimba, ibaratnya melemparkan timba yang ada talinya lah. Sewaktu ditarik, kok berat
berat. Rupanya semakin ditarik, ya ternyata itu bukan air, melainkan itu adalah Yusuf yang berhasil diselamatkan oleh pedagang. Ya, tapi nggak cuma di situ ya. Namanya juga pedagang. Ya apa aja laku. Apalagi lihat orang yang nggak dikenal, ya dijual lah Yusuf ke Mesir untuk dijadikan budak oleh seorang pejabat. Ya dari kejadian itu, kehidupan Yusuf mulai berubah. Mulai dari anak yang merupakan anak paling kesayangan, sampai si Yusuf harus menjadi budak oleh pejabat kerajaan dari Mesir. Tapi seiring berjalannya waktu, si Yusuf tumbuh nih menjadi lelaki yang dewasa. Ya, si Yusuf terkenal dengan ketampanannya ya. Sehingga karena ketampanannya, si Yusuf harus difitnah karena pada saat itu ia diajak ehem-ehem lah sama seorang wanita. Namun si Yusuf menolak. Karena Yusuf menolak, akhirnya si Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Setelah di dalam penjara, ada satu momen di mana si Yusuf bisa menafsirkan atau menerawang mimpi. Yang mana mimpi itu adalah mimpi dari Firaun sendiri. Yang mana dikatakan di dalam mimpi itu terdapat 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi kurus. Nah, jadi ditafsirkan nih sama si Yusuf, kalau arti mimpi itu adalah akan terjadinya panceklik yang panjang selama 7 musim. Karena penerawangan si Yusuf ini benar, jadi si Firaun atau rajanya percayalah sama si Yusuf. Sehingga si Yusuf diangkat derajatnya menjadi pejabat penting di Mesir, langsung di bawah Firaun. Peran si Yusuf selama menjadi pejabat, ya sehingga Mesir pada saat itu terselamatkanlah dari panceklik panjang. Ya hebat juga si Yusuf ya. Cuman gara-gara berhasil nafsirin mimpi, ya dia diangkat derajatnya. Ya intinya dia bukan orang titipan lah, kayak di sana lah, yang mana ya awal mula negeri yang kaya harus mengalami panceklik panjang. Mana kalau disuruh nafsirin mimpi nggak bisa lagi. Tahu-taunya jadi wakil aja. Kok malah ke situ sih? Nah jadi, karena Yusuf udah jadi pejabat, dan kalau kita anggap ya udah sukses lah di negeri orang. Jadi waktu itu kan panceklik tuh, yang mana keluarga si Yusuf juga merasakan panceklik itu. Sehingga ya keluarganya juga harus pindah dari tempat dia tinggal untuk mencari tempat yang sekiranya bisa membantu sembako ataupun untuk tempat ya bertahan hidup lah. Jadi pindahlah keluarga si Yusuf ke Mesir. Nah di sini ada momen dramatis nih. Yusuf kemana? Yang mana ya keluarga Yusuf yang menemukan Yusuf, yang mana sudah menjadi petinggi di Mesir. Jadi diajaklah keluarganya si Yusuf, ya mulai dari Yakub dan 11 saudaranya untuk ikut tinggal di Mesir bersama si Yusuf. Dan Yusuf menjamin kehidupan mereka semua. Ibaratkan satu anak menjadi penyelamat keluarga. Singkat cerita, karena si Yusuf udah mengajak keluarganya tinggal di Mesir beserta 11 saudaranya. Kan si Yusuf dan keluarganya udah nyaman ya. Kan Yusuf pejabat nih, udah menjamin tuh kehidupan dari keluarganya. Ya intinya udah bahagialah mereka di Mesir. Nah setelah itu, seiring berjalannya waktu, karena mereka udah bahagia nih, udah tinggal di Mesir, udah aman, dari ke-12 anak Yakub ini, itu tuh udah tumbuh berkembang, udah beranak pinak di Mesir, karena udah merasa aman, sampai tibalah di suatu masa, yang mana eranya sudah berganti. Ada satu Firaun, atau yang mana ya eranya sebelum Nabi Musa. Ya awal-awalnya karena timbul kecemburuan, yang mana notabene atau mayoritas dari pemerintahan Mesir pada saat itu dikuasai hampir keseluruhannya oleh keturunan dari Nabi Yakub atau kaum Bani Israel. Nah dari situ timbullah kecemburuan, yang mana ada orang-orang lokal yang memunculkan sentimen-sentimen kayak ini dulunya imigran nih, kok dia bisa jadi pejabat tinggi, habis itu ini kok pemerintahan dinasti ini, pokoknya semuanya kok bisa gini, kok bisa gitu. Ya yang intinya ada pembentukan sistem kasta di situ, yang mana akhirnya kaum Bani Israel harus tertindas. Ya mungkin di zaman itu juga udah ada rasis ya, yang mana harus ada pemimpin yang memiliki keunggulan atau rasa
kelas yang istimewa untuk dijadikan pemimpin, memimpin pemerintahan Mesir pada waktu itu. Sehingga kaum Bani Israel harus tertindas pada masa itu, yang mana mereka malah menjadi budak. Ya diibaratkan seperti roda yang berputar, yang awalnya mereka memimpin pemerintahan, sekarang harus menjadi budak. Nah, sebelum awal kelahiran Musa, sebenarnya Fir'aun itu udah mimpi. Ada yang menafsirkan dari mimpi Fir'aun itu, bahwasanya ada salah satu keturunan dari Bani Israel yang bakalan menghancurkan pemerintahan dari Fir'aun. Jadi pada masa itu kalian juga mungkin udah tahu lah ya, yang mana pada saat itu kaum Bani Israel, wanita yang sedang hamilnya harus dijaga oleh 2 orang. Mana kalau lahir laki itu harus dibunuh, dan kalau dia lahir perempuan ya dibiarkan hidup. Ya mungkin pada masa itu genosida terhadap laki-laki ya. Hanya cuman karena ya mimpi Fir'aun. Ya singkat cerita, ada lolos satu anak dari keturunan Bani Israel, yang mana anak itu kelak menjadi Musa atau Moses, yang kelak bakalan membebaskan perbudakan yang terjadi atau kekejaman Fir'aun pada kaum Bani Israel. Nah, singkat cerita nih, yang mana ada perseteruan atau ada propaganda dari Fir'aun sendiri kepada Nabi Musa nih, yang mana Fir'aun mengeluarkan dekrit bahwasanya ini Musa berusaha menghancurkan kerajaan kita, ini Musa ingin merusak keturunan-keturunan kita. Ya ibaratnya propaganda-propaganda seperti itulah. Nah, di zaman Fir'aun juga udah ada sebenarnya propaganda-propaganda yang kayak gitu tanpa sadar. Atau kalian sadar nggak sih kalau sebenarnya ya Fir'aun yang nyeleneh ini mewariskan karakter nyelenehnya ke kaum-kaum generasinya. Ya contohnya Yahdidu deh, kalian pasti paham nyelenehnya kan. Ya terlepas dari ya mereka pinter, tapi ada keunikan sendiri. Tapi nantilah kita bahas. Kalian pasti udah tahu cerita tentang Musa atau Moses, yang mana Musa berhasil membelah lautan untuk menyelamatkan kaum Bani Israel pada masa itu dari pemerintahan Fir'aun yang kejam, yang mana Fir'aun dengan para tentaranya mencoba mengejar Musa yang berusaha menyelamatkan kaum Bani Israel. Seperti yang kalian tahu, mukjizatnya dengan mengetukkan tongkat terbelahlah lautan, dan ketika mereka menyeberangi Laut Merah itu, kalian tahu Fir'aun dan para tentaranya tenggelam karena setelah Musa berhasil menyeberangi Laut Merah itu, air yang awalnya terbelah itu kembali menutup sehingga membinasakan Fir'aun dan tentaranya. Nah, karena udah selamat nih, ya sebagai bentuk rasa syukur Musa ingin menghadap kepada Tuhannya, yang mana Musa pergi kurang lebih 40 hari. Nah, dari situ tuh, kaum Bani Israel yang udah diselamatin sama Musa, karena memang perilakunya udah nyeleneh ya, jadi mereka buat hal yang aneh-aneh lagi. Ya sewaktu Musa pergi untuk menghadap Tuhannya, yang mana kaumnya dititipkan sama Harun. Ya selama Musa pergi 40 hari itu, kan ini si Musa pergi nih 40 hari. Nah, dari sinilah nih, timbul hal-hal nyeleneh dari kaum Bani Israel. Ya ibaratnya aja, bosan nih, apa yang bisa dikerjain? Nah, di situ tuh ada salah satu kaum Bani Israel yang namanya Samiri. Yang mana si Samiri ini kepinteran lah. Jadi, si Samiri ngebentuk patung yang bentukannya tuh mirip anak sapi. Kemudian, patung anak sapi itu dihiasin dengan perhiasan seperti emas atau perhiasan yang berhasil mereka bawa lah sewaktu melarikan diri dari Fir'aun itu, ya kan? Ya, kalau kalian tahu, mungkin patung anak sapi itu sekarang ya disebutnya Baal.